nih? Halo semuanya, aku Tica dan aku Noya. Hari ini kita lagi ada di Jalan Tunjungan, jadi kita bakal cobain jajanan-jajanan UMKM yang ada di Jalan Tunjungan. Ikutin terus yuk! Jadi kita udah ada sama salah satu penjual yang ada di UMKM sini. Jadi kita sebelumnya kita perkenalan dulu. Kita dari salah satu mahasiswa UNESA, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bisnis Digital. Nah, jadi kita mau tanya-tanya sedikit tentang wirausaha yang Bapak ini jual gitu. Oke, aku mulai dari pertanyaan yang dasar dulu ya. Kira-kira ini udah berapa lama sih Pak bukanya kalau boleh tahu? Hampir setahun. Oh, udah lama ya? Iya. Terus bukanya dari jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Bukanya dari jam 4 sampai jam 12. Jam 12 malam. Nah, terus kalau misalnya weekend gitu tetap buka atau ada hari liburnya? Tetap buka. Minggu juga buka? Buka. Oke. Terus aku mau nanya nih, kira-kira dari mana sih Bapak dapat inspirasi buat jualan ini tuh? Dari masa kekinian, jajanan anak ini kan kayak gini nih. Kayak bakaran, gitu ya? Ngikutin tren. Oke. Terus kan ini banyak banget pesannya ya. Kayak misalnya maksudnya jualan UMKM itu banyak kayak deretan di sini. Kira-kira tantangan apa sih yang Bapak dapetin gitu dari jualan ini? Tantangannya sih saing banyak. Cuman kita jualnya beda, ada yang beda. Kita jual seafood, jadi beda yang lain. Oh, jadi yang dibedain itu menunya. Betul. Oh, kalau boleh tahu menunya apa aja nih? Menunya sih kita ada bakaran, sama seafood-seafoodan juga ada, pentolan juga ada. Ini ada seperti ini semua. Oh, berarti khusus bakaran? Iya, betul bakaran. Kita juga ada es potongnya juga. Es potong, ya kayak es krim sama roti gitu. Oke, kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir kali ya. Kalau boleh tahu, bisa nggak kira-kira kasihin kita tips atau teman-teman di luar sana kira-kira kalau mau mulai UMKM itu gimana sih gitu? Kasih tipsnya dong. Mau buka usaha gitu, kecil-kecilan UMKM. Terutama mental, modal juga harus ada. Terus nggak boleh takut gagal. Kalau gagal, bisa lagi gitu. Iya. Jadi itu aja sih saya. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajuin untuk salah satu penjual UMKM di sini. Jangan lupa dicobain datang ke Jalan Tunjungan. Nanti kita kasih lihat ya tempatnya. Ya, kita kasih tunjuk tempatnya. Iya, oke. Terima kasih. Baik, kenalin sebelumnya kami dari salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bisnis Digital. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit tentang wirausaha yang Mbak miliki ini gitu. Oh iya, oke. Perkenalan ya Mbak, aku Tica dan ini partnerku Noya. Jadi kira-kira Mbak mulai buka usahanya ini dari kapan sih gitu? Atau udah berapa lama? 3 tahun, sekitar 3 tahun. Iya, kurang lebih 3 tahun. Terus kalau misalnya bukanya itu dari jam berapa ya? Kalau boleh tahu? Kalau bukanya sih kita mulai jam 5. Kalau hari Senin sampai hari Kamis itu kita buka mulai jam 5 sampai setengah 11. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu, weekend itu kita bukanya jam 5 sampai setengah 12 sampai jam 2, maksimal jam 12 malam lah. Kecuali kalau rame itu bisa sampai jam 1, setengah 2 gitu. Oh, malam juga ya? Malam. Terus kalau misalnya hari-hari weekend gitu, ada liburnya nggak Bu kira-kira? Kita liburnya kalau di sini seminggu sekali sih gitu.
Oh, berarti libur sendiri bukan kayak libur weekend gitu ya? Iya, libur Oh, libur sendiri. Terserah sih harinya mau hari apa aja terserah. Cuman ya kalau saya kan ada ibu, kadang ada bapak, jadi nggak pernah libur. Jadi setiap hari alhamdulillah jualan gitu. Oke. Kalau boleh tahu ibu tuh jualan ada berapa menu dan kalau boleh tahu itu apa aja sih gitu? Menunya banyak Mbak. Kalau untuk minuman itu kita banyak, hampir 20 lebih. Minuman mulai varian kopi, varian ada yang soda, ada teh, dan varian ya susu-susu itu kan banyak, kayak varian red velvet, coklat dan segala macam. Terus kita juga ada nasi kulit, nasi ada makanannya ya juga. ada makanannya nasi kulit daun jeruk. Terus ada nasi udang daun jeruk sama nasi cumi daun jeruk. Terus ada mie level juga. Banyak ya? Iya banyak. Ada mie level itu yang level 1 sampai level 5. Kita juga ada topoki, makanan kekinian itu. Ya Makanan ada Korea topoki, ya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira apa sih yang menginspirasi Ibu buat buka UMKM dan menunya sebanyak itu tuh kira-kira apa? Itu ya target kita kan anak-anak muda. Kalau di sini kan di sekitar Jalan Tunjungan kan kebanyakan anak muda. Jadi ya yang kita jual yang peminatnya anak-anak muda. Karena kan kalau anak muda kan nggak cuma jalan-jalan aja, pasti kan nongkrong, duduk-duduk, dan aku pasti beli minum, beli makanan gitu sih. Oke, kan aku mau nanya lagi nih kan Bu pasti banyak banget ya kayak pesaing-pesaing antar UMKM karena banyak banget ya jualan di sini. Kira-kira tantangan apa sih tersendiri yang Ibu dapetin dari jualan ini? Tantangannya itu apa ya? Kalau di sini sebenarnya itu menunya nggak boleh sama. Gitu. Jadi setiap UMKM menunya nggak boleh sama, satu dan lain nggak boleh sama kecuali es teh ya. Kalau es teh semua pegang boleh. Tantangannya sih apa ya? Selalu belajar lagi sih Mbak. Jadi setiap hari kita belajar menu apa ya kira-kira yang lagi viral. Nah, sebelumnya kan dulu cuman mie aja, terus habis itu ada nasi kulit, terus habis itu yang viral apalagi ya anak-anak muda itu kan makanan-makanan Korea, yaitu tadi ada topoki gitu sih. Oh, berarti kalau mau jualan di sini tuh ada SK-nya ya, syarat dan ketentuan nggak boleh sama gitu. Nah, kalau misalnya ada yang sama gitu gimana ya? Bukan soalnya kan kayak es teh pasti kan bareng atau kayak tadi saya temuin banyak kayak ada sate-satean, di situ juga sate-satean gitu. Atau gimana? Iya sih. Kalau untuk es teh itu memang bebas, semua boleh jual. Oh, kalau minuman atau khusus es teh aja? Es teh aja, Oh, es teh itu aja. boleh bebas. Tapi kalau untuk yang kayak sosis, bakar-bakaran itu memang sejak awal mereka sudah jual itu sih Mbak, gitu. Ya, setelah itu sudah dipatenkan, sudah setiap rombong itu ndak boleh ada yang sama. Jadi kalau ada yang mau nambah menu harus bilang ke ketuanya, gitu. Nanti dari ketua itu dilihat ada nggak rekan-rekan itu yang sama. Jadi kalau mau jualan A, ketuanya lihat ada nggak yang di sini jualan menu A itu tadi. Nah, gitu. Kalau seandainya nggak ada ya boleh, silakan monggo. Karena kan kita kalau cuman itu aja kan nggak bervarian ya, dan itu kan nggak apa ya, nggak meningkat gitu kan. Itu stucknya di situ-situ aja. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, kan udah 3 tahun ya, pasti udah lama. Kira-kira dulu waktu Ibu awal di sini, waktu pertama kali buka, kira-kira modal yang Ibu keluarin buat UMKM ini kira-kira berapa sih kurang lebih gitu? Kalau dulu modal awalnya sih cuma 600.000. Oh, Ya 600.000, dan itu nggak seramai sekarang ya Mbak, gitu. Kalau sekarang kan mungkin sudah banyak yang tahu, jadi ya alhamdulillah rame, alhamdulillah meningkat. Kalau dulu ya masih sepi, apalagi kalau dulu musim hujan itu pernah cuman dapat 5.000 juga pernah. Oh, Tantangannya juga. Iya, tantangannya hujan itu tadi. oh iya kan belakangan ini sering hujan ya Bu ya. Nah, itu gimana sih kalian para UMKM di sini kan maksudnya tenda-tendanya tuh kecil-kecil banget ya. Tuh neduhnya atau tutup semuanya apa gimana? Kita tetap buka sih Mbak, gitu. Hujan pun kita tetap buka, kan pakai payung satu-satu semua, pakai payung. Tapi nggak ada minusnya, pengunjungnya tidak ada gitu. Ya bisa diprediksi sih Mbak. Maksudnya kalau hujan mulai siang sampai malam gitu, pengunjungnya pasti sedikit. Tapi kalau hujan di atas jam 8 kan sudah kebanyakan orang sudah keluar rumah gitu. Jadi masih ada sih. Cuman kalau untuk weekend meskipun hujan ya alhamdulillah masih ada pengunjung. Alhamdulillah.
Oke Bu, kayak ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir ya buat wawancara kali ini. Kira-kira bisa nggak Ibu kasih tips and trick nih buat teman-teman di luar sana yang baru mau memulai usaha UMKM dari kecil-kecilan, entah itu mahasiswa atau wirausaha muda di luar sana. Kira-kira tipsnya apa sih? Gitu? Tipsnya jangan malu sih gitu. Jangan malu untuk maju gitu aja sih, karena kan kebanyakan anak muda mungkin. Ibu sebentar, mau ulang nggak? Oke, saya ulang pertanyaannya Bu. Oke Bu, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir untuk wawancara kita kali ini. Kira-kira menurut Ibu sebagai penjual UMKM, bisa nggak sih Ibu kasih tips and trick nih buat UMKM muda di luar sana yang baru mau mulai usaha? Kita kira-kira gimana? Jangan malu untuk belajar usaha, terus tingkatkan skillnya, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dipelajari, semua gitu sih harus ditingkatkan ya. Pokoknya disyukuri, apapun nanti hasilnya disyukuri dan berusaha, udah gitu aja sih. Makasih Bu atas waktunya, makasih udah diwawancarai, mau diwawancarai juga. Ntar kita review minumannya ya Bu ya. Kayak kasih Bu. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelumnya kenalin, kami dari salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan bisnis digital. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit tentang wirausaha yang Mbak punya gitu. Ini kenalan dulu ya? Iya, boleh. Kenalin, aku Tica, Mbak, dan sama partner aku Noya. Jadi, kayaknya aku mau nanya beberapa pertanyaan yang simpel dulu kali ya. Mbak udah buka usahanya kira-kira dari kapan dan udah berapa lama? Sekitar tahun 2019 sampai sekarang. Berarti berapa tahun tuh? 19, 20, 21, 22, 6. 5. Oh, 5 tahun. Wah, lama banget nih. 2019 akhir. Kayak berarti udah cukup lama dong ya di sini. Terus kira-kira bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa dan ada liburnya enggak? Kalau di sini tuh bukanya jam 5 sore sampai, kalau hari biasa itu sampai jam 11. Tapi kalau Sabtu malam Minggu itu sampai jam 12. Liburnya itu dikasih jatah untuk 1 minggu itu cuman sekali aja, sehari aja. Oh, berarti kayak dari Mbaknya nentuin mau liburnya kapan? Kita ikutin programnya UMKM ini aja, kayak ngikutin aturan sistemnya UMKM ini. Oh, berarti ada liburnya bareng semuanya tutup gitu? Enggak, kita itu liburnya tuh kayak gantian, nggak boleh kayak libur 1, 2, 3 libur tuh nggak boleh. Jadi ini tuh setiap hari tuh buka, setiap hari tuh buka semua, buka ada. Cuman yang perombong itu dikasih jatah 1 minggunya itu cuman sekali aja. Oke. Kayak aku mau nanya kan, kira-kira Mbak kan jual berbagai macam ya, ada makanan kalau nggak salah tadi ada cemilan, ada minuman juga. Kita tuh jual jagung, jasuke, makanan sehat, terus sama roti Mariam itu juga sehat, kentang goreng sedikit ya sehat lah tapi ada goreng-goreng ya. Terus ada makaroni telur. Cuman itu yang best seller tuh makaroni telurnya cepet habis. Sekarang habis. Jagungnya tuh kita itu nyetoknya banyak gitu. Habis nyetok lagi. Yang best seller cuman ya best seller semua, cuman yang lebih banyak dibeli orang itu Sasuke sama Maklor. Oh, diminati lah ya. Oke. Terus kalau kira-kira harganya itu start from dari berapa sampai berapa nih? Start from 5.000 sampai 15.000. 5.000-an ya. Ya, 5.000 sampai 15.000. Terjangkau itu banget. Untuk cemilan sama minumannya sama. Kalau minumannya menunya apa aja? Banyak, ada varian coklat, varian soda, varian Yakult, terus varian apa lagi ya? Kayak rasa-rasa stroberi, avocado. Tapi kita avocado kayak stroberi itu bukan jus, kayak rasa, lebih ke varian. Perasa gitu ya, bukan jus. Oke. Terus aku mau nanya ini kali Mbak. Kan di sini banyak banget ya UMKM lainnya ya. Pasti ada pesaing dong ya. Nah, ya kira-kira tantangan apa yang Mbak dapetin nih dari berbagai macam? Kalau saya sendiri itu ini sih lebih ke poster.
Kan orang-orang lewat pasti kan lihat poster ya, poster wah itu loh posternya tuh kayak menarik banget, nyoba gitu kan. Pertama kan lihatnya kan dari posternya dulu, Iya, benar, terus benar. kedua kan orangnya beli, habis itu beli terus kan lihat rasanya, wah rasanya enak ya, ternyata sesuai dari posternya tuh enak dilihat, pas dirasain tuh enak banget itu. Terus yang kedua itu lebih ke harga. Terus kan orang kan jualan kan harganya kan kalau murah kan menarik ya, itu lo murah gitu kan. Lah kita kan sistemnya kan murah tapi higienis. Kita punya UMKM kan pasti kan ada kayak penyuluhan dari puskesmas, dari kesehatan, terus ada apa namanya kayak materi-materi itu, terus apa seminar. Nah itu kan kita harus juga ngikutin. Syaratnya kan juga harus ada NIB itu nomor induk berusaha. Jadi semua yang jualan di sini tuh alhamdulillah itu kita higienis semua, aman karena semua dites sama orang puskesmas juga. Jadi ya terjangkau juga, murah iya, sehat juga, higienis juga gitu. Terus terjangkau orang-orang lewat dari jalan umum itu kan, jadi nggak yang masuk-masuk. Benar. Nah, kan belakangan ini sering banget hujan nih ya, Iya, Mbak ya. benar. Nah, kan kalau UMKM itu pasti tendanya ya minimalis ya, maksudnya sedikit payung. aja. Nah, payung. Pakai Nah, payung. sewaktu hujan itu kira-kira pengunjung atau transaksi jualnya itu gimana? Iya itu juga kita ada penurunan omset juga untuk hujan. Kan hujan ya, orang-orang kan pasti kan kalau jalan kan malas kalau hujan kan. Rata-rata itu orangnya tuh dikit yang lewat. Jadi kita jualan itu untuk omsetnya itu ya menurun juga kalau hujan. Terus kita juga nggak yang turun drastis. Kita itu ada orang yang yang nginep di hotel, terus nginep di hotel sini kan juga banyak hotel juga di sini. Jadi kita itu nggak yang Hilang banget yang ada yang beli nggak gitu. yang hilang banget. Jadi tuh masih ada yang beli. Orang-orang banyak tuh orang-orang hotel, orang-orang kerja yang di sini gitu. Boleh tahu nih kira-kira apa sih inspirasi mbaknya nih buka UMKM jualan ini yang Jadi menginspirasi? pertama kali tuh inspirasinya tuh kita itu senang jajan ya. Oh, dari diri sendiri Iya, ya. kayak seneng banget jajan, terus kayak kok aku pingin ya jualan ini enak banget. Terus inspirasi terus beli bahan-bahan di pasar, terus coba-coba, oh ternyata enak. Terus tiba-tiba itu ya pengen aja jualan karena enak, jualan terus banyak yang beli gitu. Jadi inspirasinya itu banyak. Terus yang kedua itu inspirasi dari nyoba sendiri di rumah. Kok tiba-tiba pengen jualan ini karena yang ngerasain tuh nggak aku aja, pengen orang-orang tuh juga ngerasain ini enak nih, iya ya. gitu. Jadi pengen gitu. Ikutin tren juga ya kan, soalnya kan sekarang di TikTok tuh platform kayak- tuh banyak banget. Apalagi kan food vlogger itu kan. Iya, bener. Nah, kan sekarang tuh di era digital nih ya, Mbak ya. Pasti banyak banget yang mempromosikan penjualannya itu di platform-platform kayak TikTok, Instagram dan lainnya. Kira-kira dari Mbaknya sendiri tuh ada nggak mempromosiin? Iya. Ada, kalau dari usaha saya sendiri tuh ada dari TikTok ada, dari Instagram ada, dan juga dari WA. Jadi kita tuh punya WA itu kan ada status WA-nya itu kan. Orang-orang kan kalau buka Instagram kan jarang ya, apalagi kan orang-orang yang sepuh-sepuh orang kan kebanyakan kan WA ya. WA ada story kan dibuka-buka kan biasanya kan kalau dari WA kan, Mbak aku mau pesan ini, Mbak. Jadi lihat-lihat dulu di status terus Mbak aku mau pesan ini gitu. Jadi kalau menurut saya tuh lebih ke WA daripada ke Instagram sama TikTok. Karena apa? Di Instagram sama TikTok kan ini kalangan muda aja. Iya. Kalau yang di WA kan emak-emak kan juga bisa ya Iya, kan. iya. Jadi akhirnya ya enak di WA sih. Aku lebih ke status WA. Order ini buka lapak buka gini. Jadi Mbak aku mau ke sana ya, ke lapaknya ya. Iya di WA. Jadi di WA-nya juga gampang gitu dikomunikasi. Nah, kan tadi aku lihat banyak banget nih di sini kayak jualan minuman. Bahkan ada beberapa rasa yang sama, kayak variannya tuh kan sama ya, Mbak ya. Nah, kira-kira gimana sih kayak biar punyaku nih, ini enak nih. Kan pasti saingannya banyak ya, apalagi minuman kayak dari tadi itu sama-sama semua, dan poster-posternya juga kayak banyak banget variannya. Kelihat tuh Kayak sama gitu, iya, es teh gitu kan. iya, itu gimana, Mbak? Kalau Kira-kira? Saya sendiri kan es teh kan di sini udah banyak ya, jadi aku nggak jualan es teh lagi. nih. Lah aku tuh pingin yang
sama tapi nggak ambil sama, jadi kayak lemon tea kan masih ada tehnya. Teh kan banyak kan orang-orang banyak kan orang-orang yang jualan teh kayak, jadi tehnya tuh nggak hanya teh kayak rasa melon tea, lemon tea, strawberry tea, lychee tea gitu. Jadi yang membedakan itu ya. Ada rasa-rasanya juga. Kayak kok kira-kira nih mau nanya lebih dalam lagi kan dulu kan udah 5 tahun ya kurang lebih. Kira-kira dulu waktu pertama kali jualan berapa sih modal yang Mbak keluarin bisa sampai, kan sekarang rame banget ya apalagi kan bukannya di daerah wisata. Pertama kali itu saya bukan di sini tapi bukanya tuh di Alfamart kayak tenan gitu kan, punya tenan sendiri. Itu pertama kali modalnya itu sekitar kurang lebih 6 juta. Itu udah sama tenan, bahan-bahan, terus kayak alat-alat juga, terus sama kayak ini uang sewanya juga. Di Alfamart kan ada uang sewa, kalau di sini kan cuman bayar 5.000 aja karena programnya UMKM di Surabaya. Terus yang di Alfamart itu udah tutup karena sepi banget. Terus ini tuh pertama kali itu sepi banget, terus banyak orang yang mundur karena sepi, mundur. Lah saya ini masih konsisten di sini sampai ramai sekarang. Yang mundur itu tiba-tiba tuh pengen masuk lagi, Mbak. Tapi nggak bisa kan udah penuh kan. Nah itu kenapa sih di usaha ini tuh konsisten tuh nomor 1. Jadi kalau kamu nggak rame itu ya udah kamu usaha. Kalau rame dapatnya banyak, kalau nggak rame ya dapatnya segitu gitu kan. Jadi yang pertama kali sih konsisten dan komitmen gitu. Kayak aku mau nanya, kira-kira omset perharinya nih, kira-kira soalnya kan Mbaknya jalan 2 ya, makanan dan minuman, pasti kan ada yang beli makanannya aja atau minumannya atau ya kedua-keduanya. Kira-kira omsetnya per hari berapa? Kalau per hari itu, kalau hari biasa itu kurang lebih itu 400-300. Tapi kalau yang Sabtu malam Minggu itu kalau nggak hujan ya, kalau nggak hujan itu 1 juta lebih. Kalau weekend ya? Kalau weekend tuh. Terus kalau hujan itu kan kebanyakan makanan jasuke nih yang habis. Itu kalau jasukenya aja itu dapat 250 sampai 300-an. Itu jasukenya aja. Jasukenya doang. Ya itu kalau waktu hujan ya, hujan-hujan. Tapi kalau udah rame nggak hujan kayak gini, per hari itu bisa lebih dari 700 sampai 600-an. Kalau nggak hujan terus rame hari biasa. Tapi kalau yang malam minggu itu sampai 1 juta, 1.500.000 lebih. Berarti tantangan utamanya itu hujan ya sebenarnya. Iya bener. Hujan. Kayaknya jadi pertanyaan terakhir aku, kira-kira Mbaknya bisa kasih tips and trick nggak nih buat teman-teman di luar sana yang baru mau memulai usaha kecil-kecilan, entah itu UMKM atau sebagainya, kayak anak-anak muda, bisa nggak ngasih tips and trick kira-kira jadi, gimana kalau ya yang tadi aku bilang itu yang pertama itu harus komitmen sama konsisten. Kan biasanya kan orang kan ini aku buka usaha terus kayak sepi, dia tuh mundur kayak menyerah gitulah. Itu jangan pantang menyerah, harus pantang maju. Soalnya kan mulai usaha itu kan nggak bisa langsung naik gitu kan, nggak bisa kan. Jadi kan harus proses mengenali dulu produknya apa. Ini kan orang-orang lewat kalau enak kan pasti kembali lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu jangan pantang menyerah lah, pokoknya harus usaha sekuat mungkin sampai benar-benar produkmu itu dikenal sama orang banyak, itu produk yang enak gitu. Jadi orang-orang itu bisa balik lagi gitu. Jangan yang sepi pantang menyerah, itu percuma. Usahamu itu modal berapapun yang kamu keluar itu percuma gitu loh. Jadi ya harus pantang maju lah, jangan menyerah, jangan gampang menyerah ya. Oke deh, kayaknya itu aja deh Mbak ya. Perkenalan nggak Mbaknya dari mana? Belum ya, lupa. Saya ini Nadia Oktaviananda dari Surabaya. Saya juga alumni UNER. Iya. Jadi setelah pas waktu zaman skripsi itu aku sempat skripsiku tuh nutup 1 tahun. Jadi aku tuh wisudanya tuh terlambat gara-gara jualan. Iya. Jurusannya apa? Jualan bisnis juga nih? Enggak, bahasa dan sastra Indonesia. Enak banget. Iya, di UNER. Tahun 2018 sampai 2023 kemarin wisuda. Ya lumayan lama sih itu. Ya nggak apa-apa, yang penting lulus. Iya bener, yang penting lulus. Makasih ya Mbak atas waktunya udah mau diwawancarain. Makasih, ntar kita review ya Mbak makanannya.
Guys, jadi kita udah dapetin beberapa jajanan dari beberapa toko UMKM ya. Iya, bener banget. Jadi kita mau nge-review satu-satu nih, ada minuman sama ada beberapa makanan. Yes. Ayo ikutin kita nge-review. Kayak gitu guys, jadi ini minuman aku nih rasanya Choco Hazelnut. Terus ini kayak udah berkurang karena mencair sedikit karena udah lama. Oke, terus punya aku apa tadi? Pink Lava. Pink Lava. Ya. Iya, kita cobain ya. Kalau Choco Hazelnut ini kopinya tuh berasa banget, tapi kalau hazelnutnya nggak terlalu berasa sih, lebih ke arah kopinya dong. Kalau Pink Lava ini kayaknya dari Koko Pandan sih. Aku pikir tadi ya cerita itu aku pikir dari Red Velvet gitu. Ternyata dari Koko Pandan. Tapi enak sih, aku suka sih buat harga 10.000 ini worth it banget, apalagi di daerah wisatawan. Nah, ini juga salah satu yang best seller dari UMKM yang tadi. Ini yang cup gede ya ini ya. Ini harganya Kayaknya 10.000. Ini perbandingannya sama yang reguler. Ya, kayaknya dia tuh ada beberapa ukuran gitu, tapi aku lupa ya ada ukuran-ukurannya apa enggak. Tapi kayaknya ini berbeda. Kayaknya coffee non coffee gitu ada ukurannya deh, kalau nggak salah. Tapi worth it sih, aku kan Sih, ini beneran kayak sesuai lah sama klaimnya yang best seller. Oke, wajib dicobain sih ini. Oke, yang selanjutnya ini ada bakaran gitu ya, dari sate-sate bakaran. Di sini tadi aku ada beli pentol jamur, terus ada cikua pakai enoki sama dibakar. Jadi ini bakar-bakar semua, terus Diolesin. diolesin pakai mentega gitu-gitu. Tadi ada dibakar-bakar juga. Terus tadi pakai saus Tadi kita tomat request sama sih, tadi bisa request tomat gitu sama saus-sausannya. Mayones. Ya. Langsung cobain nggak sih? Oke, langsung aja kita cobain ya. Iya, Kak. coba kali Nih, ya. Kamu coba deh yang ini, terus aku yang Ini apa sih tadi namanya? ini cikua pakai Enoki. Ya, cobain ya guys. Ya, Suka enak banget. Kalau kayak cuman saus dibakar biasa. doang. Enak banget ya, Ya Kak. enak, Iya. ini juga kayaknya jadi salah satu rekomendasi sih. Soalnya kayak smoky-smoky-nya itu kerasa Iya, banget. bikin enak gitu. Terus yang rasa pentolnya juga menurutku lebih ke rasa bakso ikan sih gitu, lebih kerasa ikannya dibanding jamur. Kalau tepung sama itunya kira-kira lebih kerasa dagingnya. Iya, lebih kerasa daging ikannya sih. Dominan gitu. Kalau aku sih tadi enokinya, karena enoki krenyes sih, jadi kayak nyambung aja gitu sama si ininya apa sih itu kurang tahu. Kayak Enoki. Iya, enoki sama yang di luar. Cikua. Sama cikuanya tuh kayak benar-benar balance gitu guys. Karena kan enokinya sendiri krenyes ya, cikuanya itu kan kayak lembut ya. Jadi pas dimakan tuh kayak enak banget sih. Panduan yang Oke ya, oke. Jadi ini juga salah satu rekomendasi. Tadi ini harga satunya itu 10.000. terus yang cumi ini 15.000 per tusuk. Ya, 15.000 karena kayaknya cukup gede. Kita tunggu. Ya. Ini buat cuminya tuh kayak gini. Oke, nextnya ini tuh kita ada dessert ya. Kalau aku tuh ada jasuke, jagung susu keju yang kayak pada umumnya kayak biasa. Jadi kayak ada jagung terus dikasihin susu, sama di atasnya itu ada parutan keju. Ya, terus ini juga ada roti Mariam, sama-sama pakai keju juga karena tadi kita mesennya pakai topping keju. Yuk langsung cobain. Kalau aku sih karena jagungnya udah manis ya, jadi karena ditaruh keju jadi dia rasanya balance sekarang gurih gitu. Jagungnya sih manis banget dan karena ditaruh susu jadi creamy. Aku suka sih. Kalau roti Mariamnya itu lebih ke asin ya, karena kan roti Mariam dipanggang itu pakai margarin ya, jadi udah asin sendiri, terus keju juga jadi asin juga. Kalau jasukanya ini tadi harganya 5.000 doang segini, tapi dia ada berbagai macam ukuran sih. Kalau yang gini tuh 5.000. Terus kan nih roti Mariamnya juga 5.000. Rasanya itu dia lebih ke kalian ya bisa milih juga sih, Iya. tergantung selera. Ini rekomendasi juga guys dari kita. Pasti kalau kalian mau yang manis-manis Iya. bisa ke beli yang ini.
Oke teman-teman, jadi hari ini kita udah selesai buat nyobain beberapa macam jajan dari UMKM lokal ya di Jalan Tunjungan ini. Buat kalian jangan lupa buat cobain beberapa jajanan UMKM karena itu selain bisa membantu, bisa cobain berbagai rasa dan bisa juga membantu perekonomian mereka nih di sini. Dan jajannya itu berbagai macam dan variatif banget ya. Bener banget. Oke, kayaknya untuk video kali ini kayaknya udah diudahin sampai di sini aja kali ya. Buat kalian jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Dadah!